Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobras, ngobrol santai seputar sayuran. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan jumpa kembali masih sama seperti yang kemarin bersama saya Eko Setiawan di sini. Dan di kesempatan kali ini saya tidak akan sendiri lagi dan tentunya akan ditemani dengan salah satu narasumber dari Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran. Akan ditemani oleh Ibu Nurmalita Waluyo, SPMAGR, dan beliau ini adalah salah satu penanggung jawab kegiatan yang ada di BPSI Tanaman Sayuran untuk produksi benih bawang merah yang bermutu. Selamat datang kembali Bu di Ngobras. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah masih baik Ibu. Baik sobat sayur sekalian, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang benih yang sudah dihasilkan oleh Unit Pengelola Benih Sumber atau UPBS BPSI Tanaman Sayuran yang sampai sekarang ini sudah mencapai 11 komoditas ya Bu, kurang lebih dengan puluhan varietas yang sudah dihasilkan ya. Seperti itu. Kemudian untuk menindaklanjuti Bu arahan dari Wakil Presiden RI pada Rakernas beberapa waktu lalu tentang identifikasi komoditas unggulan untuk mendorong pengembangan dan menetapkan target produksi dari lokasi dan komoditi pangan yang tepat dalam menghadapi krisis pangan global Ibu. Untuk BPSI Tanaman Sayuran sendiri untuk fokus pada komoditas apa Ibu? Jadi kalau untuk BPSI tanaman sayuran ini kita fokus pada tanaman sayuran terutama cabai, kentang, bawang putih dan bawang merah. Cabai, kentang, bawang putih, bawang merah ya. Untuk fokusnya itu 4 komoditas yang jadi fokus dari BPSI Tanaman Sayuran ya Bu. Nah, pada episode kali ini sepertinya akan menarik Ibu ini. Kita akan bedah dari satu persatu ya sobat sayur sekalian untuk komoditas yang menjadi fokus dari BPSI Tanaman Sayuran. Mulai dari bawang merah mungkin Ibu, mungkin sebagai wakil manajer umum ya Bu dari UPBS-nya dan sekaligus penanggung jawab dari double Ibu. Sekaligus menjadi penanggung jawab produksi benih bawang merah yang bermutu Bu. Karena yang seperti kita ketahui Bu, masalah umum pada masyarakat luas itu produksi rendah karena kurangnya produksi apa Bu namanya? Kurangnya benih yang bermutu, yang berkualitas seperti itu Bu. Monggo Bu, tanggapannya gimana Ibu? Mungkin untuk tahapan produksi bawang merah itu seperti komoditas lainnya ya Pak ya. Itu kita harus terutama ini untuk produksi benih mungkin. Untuk produksi benihnya? Ya, intinya untuk produksi benih, bukan untuk produksi untuk konsumsi ya Pak ya. Karena tahapannya itu agak berbeda antara konsumsi dengan benih. Lebih panjang tahapan benih. Lebih panjang tahapan benih? Lebih panjang, karena setelah panen kita ada kegiatan lainnya. Jadi untuk tahapan produksi benih bawang merah ini awalnya kita ada pemilihan lokasi dan waktu tanam. Pemilihan lokasi dan waktu tanam. Kemudian kita penyiapan benihnya. Kemudian ada penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan pertanaman di lahan. Kemudian untuk benih itu yang paling penting ada roguing. Roguing. Iya. Kemudian kita panen dan processing benih. Wah, ternyata tahapannya banyak ini Bu. Kita bedah satu-satu aja ya Bu ya mungkin ya. Mungkin sobat sayur sekalian masih banyak yang belum mengetahui dan saya pun mungkin masih awam ya tentang budidaya atau produksi Bu kalau nyebutnya. Produksi bisa. Produksi ya, produksi benih bawang merah yang bermutu seperti itu ya Bu ya. Proses yang cukup panjang sepertinya, namun kita akan bahas dari satu persatu Ibu. Mungkin bisa dijelaskan dari tahapan produksi benih bawang merah yang bermutu, mulai dari pemilihan lokasi, waktu tanam dan juga penyiapan benih Ibu. Oke. Jadi untuk pemilihan lokasi ini kita intinya harus memilih lokasi sesuai dengan untuk tanaman bawang merah. Jadi bawang merah ini umumnya memang di Indonesia ditanam di dataran rendah ya, seperti di Brebes itu sebagai kawasan yang luas sekali tanam bawang merah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tanam juga di dataran tinggi. Tapi untuk dataran tinggi kita harus lihat varietas apa yang cocok untuk dataran tinggi, karena tidak semua bawang merah yang bisa ditanam di dataran rendah itu cocok di dataran tinggi seperti itu. Jadi kalau kita sudah memperoleh lokasi yang tanam,
lokasi tanam ini kita baru mulai produksi. Tapi sebelum kita produksi, kita harus menentukan nih waktu tanam kapan. Waktu tanam. Iya. Iya. Tapi biasanya untuk bawang merah ini kita tanam di akhir musim hujan, panen di kemarau. Tapi karena sekarang cuaca iklim tidak Yang menentu, tidak menentu ya Bu. jadi mungkin lebih tepatnya kita bisa tanam setiap saat untuk bawang merah ini. Setiap saat. Jadi Iya, kita sepanjang waktu ya sepanjang kayak waktu sepanjang nggak bulan. ini ya Bu ya, berarti apa namanya, nggak menentu di awal musim penghujan gitu Iya, ya. tapi kita harus lihat varietasnya apa yang cocok. Oh, tetap harus dilihat dari varietasnya. Iya, seperti itu. Bisa saja mungkin pada saat musim kemarau Iya. kita tanam yang memang cocok di musim kemarau seperti itu. Mungkin untuk cocok tidaknya ini kita bisa lihat di deskripsi varietas. Oh, untuk Di sini varietasnya ada. sendiri dihasilkan yang dari Balitsa kemarin ya Bu ya. Ya, bisa Pak. Untuk di Balitsa kan ada 23 varietas ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk penentuan waktu tanam ini ya seperti yang tadi, selain kita menentukan waktu tanamnya kapan, bulan apa, tapi juga dengan ketersediaan benih sumbernya terutama. Oh, tetap berpatokannya ketersediaan Iya, benihnya ya Bu ya. kalau kita punya benihnya yang belum pecah dorman, Ya. kita belum bisa tanam seperti itu. Oh iya. Jadi prosesnya panjang ya Bu sepertinya ya. Ya, jadi kita dari awal harus merencanakan dengan baik ya Pak ya, Perencanaan sangat Iya. penting berarti ya Bu ya. agar nanti pas sudah mulai tanam kita bisa mendapat hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Iya, yang maksimal tentunya ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian ini Bu untuk tujuan penyiapan benih itu seperti apa? Kemudian prosedur pelaksanaannya itu juga seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan, berbagi informasi untuk sobat sayur sekalian. Oke. Jadi untuk menyiapkan benih itu tujuannya untuk menyiapkan benih sumber yang bermutu. Jadi kita pilih varietas bawang merah terutama yang sudah dilepas oleh Balitsa ya atau BPSI Ya. yang sudah dilengkapi oleh label. Biasanya itu label itu menentukan kelas benihnya. Seperti kelas benih penjenis itu labelnya warna kuning. Itu untuk selain keterangan isinya juga itu menjamin mutu dari benih tersebut. Jadi label itu untuk penjaminan mutu. Menurut label ya Bu ya Iya. berarti ya. Oke. Kemudian ketika kita sudah memilih varietas, kita menyiapkan benihnya. Menyiapkan benih. Dari varietas yang akan diproduksi. Misalnya kita akan tanam Bima Brebes atau Ambassador 1 Agrihorti seperti itu. Kemudian setelah kita menyiapkan benihnya, kita potong umbinya. Tapi pemotongan umbi ini bisa dilakukan atau tidak. Jika masa dormansinya sudah pecah, Ya. misalnya umur umbinya 2,5 bulan sampai 3 bulan, itu tidak perlu dilakukan pemotongan umbi. Kalau dilakukan pemotongan umbi, biasanya umurnya kurang dari 2,5 bulan atau 2 bulan, itu dipotong sampai 1/4 bagian saja. 1/4. Nah, Iya. untuk pemotongan umbi sendiri itu tujuannya untuk apa Ibu? Itu untuk menseragamkan pertanaman nanti. Oh, Jadi seperti itu. supaya pertumbuhannya seragam di Oh, lapangan. iya. Karena kan kalau masih dorman itu biasanya agak lambat kalau tidak dipotong. Oh, jadi umbinya, ujungnya. bisa diakalin seperti itu Iya, ya Bu ya sebetulnya istilahnya. seperti itu. Nah, setelah dipotong itu bisa diberikan fungisida. Di Iya, fungisida. Iya, supaya nanti lebih tahan terhadap penyakit atau tidak busuk seperti itu. Iya. Ternyata prosesnya baru sampai apa Bu nih? Penyiapan Penyiapan benih benih aja saja. sudah panjang ya Bu ya. Itu tadi sobat sayur sekalian proses awal dari produksi benih bawang merah yang bermutu yang diawali dengan proses pemilihan lokasi, waktu tanam dan juga penyiapan benih ya Bu ya. Sampai sini aja udah panjang nih sepertinya ini untuk episode yang kali ini. Kemudian proses panjang lainnya akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Jadi tetap di Ngobras, ngobrol santai seputar sayuran. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share. Saya Eko Setiawan dan juga Ibu Nurmalita Walio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.